Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Mata Ilmu. Teman-teman sekalian, tentunya sudah mengetahui bahwasanya program beasiswa LPDP sudah dibuka dari tanggal 25 Februari 2022. Tentunya teman-teman sudah mulai menyiapkan diri, sudah mulai mengasah pengetahuan untuk dapat lolos beasiswa LPDP. Nah, kali ini kami ingin menyampaikan dan memberikan panduan tentang LPDP dan apa saja yang harus kita lakukan bersama. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang masih belum tahu tentang LPDP. LPDP berkomitmen untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan serta mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Maka LPDP menyelenggarakan program beasiswa magister atau doktor untuk putra-putri terbaik Indonesia dan mendukung program beasiswa lainnya dari kementerian atau lembaga terkait. Nah, dari hal itu kemudian salah satu program beasiswa dari LPDP adalah beasiswa prasejahtera. Apa beasiswa prasejahtera? Yakni beasiswa prasejahtera, beasiswa yang ditujukan untuk masyarakat dari keluarga miskin atau prasejahtera yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang magister dalam atau luar negeri sesuai dengan ketentuan LPDP. Lalu seperti apa skema beasiswa prasejahtera? Nah, ini kami akan juga sampaikan bahwasanya beasiswa prasejahtera disediakan untuk jenjang pendidikan magister 1 gelar dengan durasi pendanaan studi paling lama 24 bulan. Ya, 24 bulan berarti 2 tahun, teman-teman. Sedangkan yang nomor 2, durasi pendanaan studi program magister psikologi profesi dapat melebihi 24 bulan, disesuaikan dengan masa studi yang ditetapkan dalam kurikulum program studi. Untuk yang nomor 3, durasi pendanaan studi sebagaimana dimaksud tidak termasuk matrikulasi bahasa. Untuk yang nomor 4, teman-teman, pendaftaran BPE Prasejahtera yang telah mempunyai dan mengunggah LOA wajib memilih satu perguruan tinggi tujuan dalam ataupun luar negeri sesuai dengan daftar perguruan tinggi LPDP. Nah, ada memang perguruan tinggi yang sudah ditetapkan oleh LPDP, mungkin nanti akan kami sampaikan di video yang berikutnya. Untuk yang nomor 5, pendaftaran BPE kelompok prasejahtera yang belum memiliki LOA wajib memilih 3 perguruan tinggi tujuan dalam negeri atau luar negeri yang ada dalam daftar perguruan tinggi LPDP dengan program studi yang sama atau sejenis atau serumpun. 6. Pendaftar BPE prasejahtera yang ditetapkan lulus seleksi sebagai calon penerima beasiswa dapat mengikuti program pengayaan. Nah, ketika sudah lulus seleksi sebagai calon penerima beasiswa harus mengikuti program pengayaan. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Skema beasiswa prasejahtera. Untuk yang selanjutnya tentang apa saja sih komponen beasiswa yang diberikan. Nah, ini kami akan berikan rincian komponen-komponen biaya yang akan diberikan oleh LPDP. Pertama, biaya pendidikan meliputi biaya pendaftaran, biaya SPP, tunjangan buku, biaya penelitian tesis atau disertasi, biaya seminar internasional, biaya publikasi jurnal internasional. Nah, ini termasuk biaya pendidikan yang akan ditanggung biayanya oleh LPDP. Untuk yang biaya kedua yakni biaya pendukung seperti halnya transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, biaya keadaan darurat jika diperlukan. Nah, untuk yang nomor 3 ini biaya pengayaan. Wah, luar biasa sekali, teman-teman. Apabila kita dapat lolos beasiswa ini, ya pendidikan kita sudah ditanggung, biaya hidup sudah ada yang nanggung, kita tinggal ya semangat belajar, ya semangat kuliah sampai lulus tepat waktu, teman-teman. Semangat, semoga kita semua dapat lolos beasiswa LPDP. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana atau apa saja persyaratan umum pendaftaran beasiswa prasejahtera?
Ini persyaratan umum beasiswa prasejahtera sebagaimana berikut. Pertama, warga negara Indonesia. Dua, telah menyelesaikan studi program diploma 4, D4 atau sarjana. Tiga, pendaftar yang telah menyelesaikan studi magister S2 tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa magister. 4. Bagi pendaftar lulusan perguruan tinggi luar negeri pada jenjang pendidikan sebelumnya, wajib melampirkan hasil penyetaraan ijazah dan konversi IPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui laman ijazah.ln.kemendikbud.go.id /ijazah/ln. Nah, itu teman-teman harus dilampirkan ke halaman berikut. Sedangkan yang nomor 5, tidak sedang menempuh studi ongoing program magister baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri. 6, tidak sedang mendaftar akan menerima atau menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi double funding selama menjadi penerima beasiswa LPDP. 7, pendaftar yang melampirkan LOA dengan waktu mulai studi yang tidak sesuai dengan ketentuan LPDP, maka wajib melampirkan surat keterangan penundaan jadwal kuliah, perkuliahan, program studi dan dari perguruan tinggi yang diunggah bersamaan dengan LOA. 8. Memilih perguruan tinggi, tujuan dan program studi sesuai dengan ketentuan LPDP. Nah, seperti yang kami sebutkan di awal bahwasanya perguruan tinggi ini sudah ada ketentuan oleh LPDP. Nanti kami juga akan buat video rilis kampus mana saja yang sudah ada ketentuan LPDP. 9. Beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas sebagai berikut. Semisal kelas eksekutif, kelas khusus, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk, kelas internasional khusus tujuan dalam negeri, kelas yang diselenggarakan di lebih dari satu negara perguruan tinggi, atau kelas lainnya yang tidak memenuhi ketentuan LPDP. Untuk yang 10, bersedia menandatangani atau menyetujui surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran dengan format pernyataan seperti halnya poin-poin yang sudah terlampir di bawah ini. 11, mengisi profil diri pada formulir pendaftaran online. Nah, nanti teman-teman harus mengisi formulir di pendaftaran online. 12, menulis komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia. Untuk yang nomor 13, menulis riwayat dan tautan publikasi ilmiah. Nah, ini kalau seandainya teman-teman pernah menulis publikasi ilmiah, ini jika ada sih teman-teman. Untuk yang persyaratan khusus pendaftaran, ini persyaratan khususnya. Yang pertama, pendaftar merupakan anggota keluarga penerima program Keluarga Harapan (PKH), penerima bantuan pangan non tunai (BPNT), bantuan sosial tunai (BST) dan atau penerima bantuan iuran (PBI) yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga KK dan dokumen pendukung bukti sebagai penerima PKH, BPNT, BST dan atau PBE yang dibuktikan dengan screenshot yang menunjukkan pendaftar atau keluarga ini sebagai penerima bansos dari website cekbansos.kemensos.go.id. Nah, itu teman-teman. Untuk yang nomor 2, nama pendaftar tercantum pada kartu keluarga penerima PKH, BPNT, BST dan atau PBE. Untuk yang nomor 3, diutamakan bagi pendaftar yang merupakan anggota pertama di keluarganya yang mendapatkan gelar sarjana atau pertama di keluarganya yang mengejar gelar magister, dibuktikan dengan kartu keluarga dan surat pernyataan bermaterai 10.000 dari pendaftar. Nah, ini teman-teman, ini sungguh sangat kesempatan yang luar biasa bagi kita. Semisal menjadi anggota keluarga yang pertama mendapatkan gelar sarjana, ini anggaplah kesempatannya sangat besar sekali. Mari kita semangat, semoga kita lolos beasiswa LPDP tahun ini, amin. 4, bersedia menandatangani atau menyetujui surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran saat akan melakukan submit. 5, memenuhi ketentuan batas usia pendaftar per 31 Desember di tahun pendaftar paling tinggi 42 tahun. Ini batasan usianya teman-teman, 42 tahun. 6,
Pendaftar tidak berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil CPNS, pegawai negeri sipil PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia TNI atau anggota Kepolisian Republik Indonesia. Nah, ini sudah ada ketentuan khusus bahwa CPNS, PNS, TNI dan Polri ini tidak bisa melakukan pendaftaran di beasiswa LPDP. 7. Melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Usahakan teman-teman mendapatkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat sekitar dan juga atau akademisi di lingkungan kita, teman-teman. 8. Memiliki dan mengunggah dokumen indeks prestasi kumulatif IPK jenjang sarjana sekurang-kurangnya 3,0 pada skala 4 atau yang setara yang dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau salinan yang telah dilegalisir. Nah, ini IPK-nya sekurang-kurangnya 3,0 pada skala 4 yang sudah dilegalisir. 9. Bagi pendaftar lulusan perguruan tinggi luar negeri pada jenjang pendidikan sebelumnya wajib melampirkan hasil penyetaraan ijazah dan konvensi EPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui laman ijazah.ln.kemendikbud.go.id/ijazah-ln-. Untuk yang nomor 10, mengunggah dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS dalam kurung www.ets.org, PTE Akademik, ILTS dalam kurung www.ilts.org, Duolingo English Test dalam kurung englishtest.duolingo.com atau tes DTOP dalam kurung plte.co.id dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pendaftar program magister dalam negeri skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ETP 400, TOEFL EBT 33, PTE Akademik 30, ILTS 4,5, Duolingo English Test 65, TOEFL 36 atau ekuivalen 400. B. Pendaftar program magister luar negeri skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ETP 500, TOEFL EBT 61, PTE Akademik 50, ILTS 6,5, 6,0, Duolingo English Test 95, TOEFL 66 atau ekuivalen 500. C. Sertifikat TOEFL ETP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ETP di Indonesia. Nah, itu teman-teman yang harus diperhatikan bagi kita selaku calon pendaftar beasiswa LPDP pada tahun 2022. Semoga niat kita untuk mendapatkan beasiswa LPDP diberikan kemudahan dan kelancaran dan sesuai harapan dan tercapai, teman-teman. Intinya kita ya tetap semangat, tetap konsisten pada keteguhan kita untuk melanjutkan perkuliahan. Itu saja dari kami, Mata Ilmu. Kurang dan tidak ada lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.